Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan segera memulai ibadah kita, yaitu pada Minggu tanggal 14 Mei 2020 dengan Minggu Eksaudi dengan tema Dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita bernyanyi dari Kidung Jemaat PKJ nomor 13 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Karena demikianlah firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di sorga, Engkau tidak akan membiarkan kami piatu, sebab Engkau akan mengutus seorang penolong dan penghibur bagi kami. Dengan kemampuan kami sendiri, kami tidak akan dapat mengenal kehendak-Mu sepenuhnya. Oleh sebab itu, pada hari yang Engkau kuduskan ini, tuntunlah kami, supaya kami menyambut kegenapan janji-Mu dengan setulus hati. Kiranya Engkau berkenan kepada kami, orang-orang berdosa ini. Utuslah Roh-Mu untuk melembutkan hati kami yang keras, supaya segenap jiwa dan raga kami tertuju kepadamu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 250A ayat 1. Perisai dan senja
yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah dalam kebaktian minggu kita pada hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Kami akan bacakan demikian firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah penolongku, pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 407 ayat 3. Sutikan, kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus terus lama, kini kami berserah. Tuhan Yesus terus lama, kini kami berserah. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan-Mu telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, teranglah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan mulia di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dari kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ 307 ayat 1. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersaksi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi. Bersyukurlah pada Tuhan.
Kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang akan memeliharakan hatimu untuk menyambut firman Tuhan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan atau khotbah dalam kebaktian minggu kita terangkan dari Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayat ke-34. Demikian firman Tuhan kami bacakan untuk kita semuanya. Dan ketika Yesus dan muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seandainya dipertanyakan ke kita, apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan, pasti sesuai dengan situasi kondisi sekarang ini, pasti jawaban kita, kiranya virus corona ini cepat berakhir, selesai. Maka melalui firman ini, kalau memang itu kerinduan dan harapan kita melalui firman ini rahasianya, ini kuncinya. Bagaimana kita menyikapi, kita memahami, melihat sikap kegigihan dari dua orang yang buta ini. Walaupun dia buta secara jasmani, secara badani, tetapi hatinya, imannya, jiwanya sungguh dapat menerawang, dapat melihat kehadiran Yesus. Dan untuk itulah ketika Yesus lewat, maka orang buta ini berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi apa yang terjadi kita lihat di sini. Ada tantangan, ada kesulitan, ada hambatan. Itu dari orang banyak. Yang seharusnya orang banyak ini harus memberi ruang dan waktu yang lebih banyak kepada orang buta ini sebagai wujud nyata rasa solidar mereka terhadap orang buta ini. Sebagai wujud nyata kepedulian, cinta kasih mereka, rasa iba mereka, bahkan rasa empati mereka kepada orang buta ini. Tetapi apa yang terjadi? Mereka melarang, menyuruh diam. Orang banyak ini bisa melihat, matanya terbuka, tetapi hatinya, jiwanya, solidarnya buta. Mati rasa. Sungguh ironis. Itulah yang sering terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tetapi bagaimana reaksi, bagaimana respon dari orang buta ini? Walaupun dia dihadang, dihambat, dan dilarang oleh orang buta ini, mereka tidak mau menyerah. Mereka tidak mau diam.
Mereka gigih dengan suatu tekad, dengan suatu keyakinan bahwa apa yang mereka mohonkan, apa yang mereka rindukan, apa yang mereka minta kepada Yesus, yang mereka yakini Tuhan Anak Daud sebagai juru selamat, pasti akan dikabulkan. Dan oleh karena itulah, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Tentu sapaan, jawaban, teguran dari Yesus ini melegakan hati dan perasaan dari orang buta ini. Sehingga orang buta ini menjawab, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Inilah sesungguhnya permintaannya. Inilah sejatinya permohonan kerinduan dari orang buta ini, supaya mata mereka dapat melihat. Karena mereka yakin dan percaya bahwa Yesus akan bisa melakukan, bisa memberikan apa yang mereka mintakan. Dan oleh belas kasihan Yesus, oleh karena Yesus punya kuasa, oleh karena kasih Yesus, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, dan dia menjamah mata mereka, dan seketika itu mata mereka terbuka ataupun dapat melihat, dan orang buta ini mengikut Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, minggu kita bernama Eksodi. Tuhan mendengarkan seruan orang-orang percaya. Bagaimana kita memahami ini? Bagaimana kita meyakini ini? Bagaimana kita merespon ini? Seruan kita kepada Yesus harus seiring sejalan dengan apa yang kita lakukan. Permohonan kita, kerinduan kita kepada Yesus harus seiring sejalan dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita memang sungguh-sungguh bermohon kepada Yesus sehingga virus corona ini dengan secepatnya berakhir, secepatnya selesai, bagaimana kita menyikapinya? Tidak cara yang lain, harus disiplin. Harus menuruti apa yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Apa yang diaturkan untuk memutus mata rantai ini, tentu ada kiat-kiat, ada strategi, ada mekanisme. Physical distancing, rajin cuci tangan, mengurangi keluar. Kalau ini kita abaikan, rajin pun kita berseru memohon kepada Tuhan, kepada Yesus, jawabnya, kau bermohon, tetapi kau tidak melaksanakan apa yang kau mohonkan. Maka melalui firman ini, kita dituntut, kita dihimbau, kita dianjurkan bahwa sesungguhnya memberikan suatu harapan bagi kita, Yesus akan mendengarkan seruan orang percaya. Itu berarti bagaimana kita menyikapinya. Kita berseru kepada Yesus untuk mengakhiri virus corona ini dengan secepatnya, tetapi harus seiring sejalan dengan apa yang kita laksanakan dalam kehidupan kita. Kalau kita disiplin, kita setia dan taat melaksanakan apa yang telah diaturkan, pasti secepat itu Yesus akan mengabulkan permohonan kita. Yesus akan merespon kerinduan dan harapan kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara Tuhan kita Yesus Kristus melalui firman ini, kita sungguh tertantang melalui perilaku dan sikap dari orang buta ini. Kalaupun dia tidak bisa melihat, tetapi hatinya, jiwanya, imannya sungguh-sungguh dapat menerawang, dapat merasakan kehadiran Yesus. Bagaimana dengan kita?
Mata jasmani kita bisa melihat. Mata jasmani kita bisa memandang sejauh yang bisa kita lihat. Bisa melihat dunia ciptaan Tuhan. Tetapi bagaimana iman percaya kita? Bagaimana hati kita? Dapatkah merasakan? Dapatkah menikmati persekutuan kita dengan Yesus? Itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara dalam kita Tuhan Yesus Kristus. Melalui firman ini kita diingatkan untuk kita berseru dengan sungguh-sungguh yang walaupun banyak tantangan, banyak hambatan-hambatan. Tetapi yakinlah dan percayalah, melalui tantangan-tantangan yang kita hadapi, tantangan-tantangan yang menghadang dalam kehidupan kita, untuk kita tidak datang, untuk kita tidak berseru kepada Yesus, kan bisa kita lewati dan Yesus akan mengabulkan. Yesus akan merestui permohonan dan kerinduan harapan kita, sehingga tidak terlalu lama lagi kita bisa bersekutu di rumahnya yang Tuhan kuduskan ini. Itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah dalam kebaktian minggu rumah tangga kita, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, mari kita gigih dengan sungguh-sungguh, dengan serius berseru kepada Tuhan, agar kesulitan ini, masalah ini, oleh karena dampak dari virus corona ini secepatnya berakhir, sehingga kita sukacita, penuh damai sejahtera untuk masa-masa yang akan datang. Amin, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa untuk menghantar pujian syukur dan terima kasih kami, karena harus kami syukuri yang walaupun banyak kesulitan, banyak pergumulan kami oleh karena dampak virus corona ini, tetapi kami harus bersyukur, harus yakin oleh karena kasih setia-Mu lah yang senantiasa Engkau limpahkan, sehingga kami bisa sehat walafiat, kami bisa bernapas menikmati dunia ciptaan Tuhan ini. Terima kasih ya Bapa, melalui firman ini kami ingatkan bagaimana kegigihan, kesungguhan dari orang buta tersebut, yang walaupun ada hadangan, tantangan, kesulitan yang mereka hadapi, tetapi mereka tidak hiraukan, bahkan semakin kuat berseru kepada Tuhan. Dan akhirnya oleh karena kegigihannya, kesungguhannya, keseriusannya, Yesus memberikan jawaban. Yesus mengabulkan permohonan mereka, mata mereka dapat melihat. Bapa, mungkin selama ini kami sungguh-sungguh bermohon, berseru, tetapi mungkin masih kurang sungguh-sungguh lagi. Mungkin masih kurang kesetiaan kami. Untuk itu pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kiranya Engkau merespon permohonan kami, kerinduan harapan kami. Karena firman-Mu menjadi pedoman bagi kami, bahwa Tuhan akan mendengarkan seruan orang-orang percaya. Untuk itu kami bermohon kiranya Engkau dengan secepatnya mengakhiri masa virus corona ini, sehingga keadaan kami, keadaan bangsa negara kami, jemaat-Mu dapat dipulihkan sebagaimana biasa. Kami bisa bersekutu, memuji, memuliakan-Mu di rumah-Mu yang Kau kuduskan ini. Bapa, mungkin banyak anggota jemaat-Mu oleh karena dampak virus corona ini, banyak kesulitan-kesulitan, ekonomi terganggu, pekerjaan terganggu, dan lain sebagainya. Itu kami mohon kiranya Engkau hadir, memberikan pencerahan, penguatan tengah-tengah rumah tangga mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat merasakan limpahan berkat-Mu. Kalau ada yang sakit, kiranya Engkau berikan kesembuhan, yang berduka cita, berikan penghiburan yang sejati. Terima kasih ya Bapa, biarlah
Kuasa dari Roh Kudus-Mu senantiasa menjagai, melindungi kami, sehingga kami benar-benar tak berapa lama lagi kesulitan ini bisa kami hadapi, bisa kami lalui. Tetapi kami tetap setia dan taat akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sempurnakan doa kami ini, karena kami hanya mengalaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 184 ayat 4. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nantiku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Untuk memberikan persembahan syukur, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 9. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Amin, kita sampaikan ucapan syukur kita. Marilah kita berdoa untuk menyampaikan persembahan syukur kita ini. Yalah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Kaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami berikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin. Amin. Salam. Majelis Jemaat Khusus GKP Batu Aji menyampaikan selamat hari Minggu. Salam sehat. Salam.